Halo pemirsa yang saya hormati dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua senantiasa sehat walafiat tak kurang suatu apa. Masih bersama saluran informasi kebumian dan kegunung apian. Kita terus mengikuti dan berusaha untuk mencermati perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Apa fakta baru di Gunung Merapi? Secara umum, relatif tidak ada fenomena yang signifikan pada Senin 13 Desember 2021 yang berbeda secara ekstrim dibanding hari-hari sebelumnya. Aktivitas vulkanik Merapi masih saja fluktuatif tinggi, didominasi guguran lava baik siang maupun malam selama 24 jam non-stop. Sepanjang 24 jam terakhir belum ada atau tidak muncul lagi kegempaan internal, yaitu berupa gempa vulkanik dangkal atau gempa vulkanik tipe B yang biasanya menandai pergerakan atau suplai magma dari kantong Merapi. Juga tidak ada awan panas guguran atau APG. Namun rentetan gempa vulkanik dangkal sepanjang Jumat dan Sabtu atau akhir pekan lalu melahirkan awan panas guguran dan rangkaian guguran lava yang relatif besar-besar sepanjang 6 jam pertama awal pekan ketiga Desember 2021 ini. Dan pada Minggu 12 Desember itu juga terjadi awan panas guguran cukup besar ya, pada pukul 10:18 mengarah ke sektor barat daya, diperkirakan mengarah ke hulu Kali Bebeng sejauh 2.200 meter atau 2,2 km. Berdasarkan data dan laporan pengamatan petugas PGM Merapi periode pukul 00 hingga pukul 06.00 waktu Indonesia Barat terjadi 62 kali gempa guguran amplitudo 3-27 mm dan lama gempa maksimal 162 detik. Angka ini jika dirata-rata setiap jam terjadi 10 kali gempa guguran, yaitu sepanjang 6 jam pertama pada Senin. Dilihat dari durasinya, jarak luncuran mencapai maksimal 2000 meter dari puncak ke arah hulu Kali Bebeng atau ke sektor barat daya 2 km. Sekali lagi para pemirsa, jarak jangkau maksimum berdasarkan penghitungan menggunakan durasi kegempaannya mencapai 2000 meter atau 2 km dari puncak Gunung Merapi. Cuaca sangat cerah sepanjang malam, dini hari hingga menjelang subuh membuat guguran lava ini berpijar sangat terang dan bisa dilihat secara luas menggunakan mata telanjang dari arah barat daya maupun dari sebagian dari arah barat. Secara visual, guguran lava pijar itu meluncur melewati jalur yang sudah terbentuk menyerupai selokan besar atau jurang yang panjang, dan kadang-kadang lava berhamburan menyebar ke segala arah di kiri dan kanan jalur tersebut. Data lain juga menunjukkan terjadi 1 kali gempa hembusan amplitudo 3 mm, lama gempa 19 detik, serta 14 kali gempa hibrid atau fase banyak amplitudo 3 mm, lama gempa maksimal 9,6 detik. Sementara pada periode pengamatan kedua antara pukul 06.00 hingga 12.00 waktu Indonesia bagian barat terjadi 45 kali gempa guguran. Amplitudenya berkisar antara 3-14 mm dan lama gempa bervariasi mulai dari 20 hingga 156 detik. Terjadi 2 kali gempa hembusan amplitudo 3-5 mm, lama gempa 15-17 detik. Serta 1 kali gempa hibrid fase banyak amplitudo 3 mm, durasi gempa 8,1 detik. Secara umum, klimatologi di seputar Merapi cuaca berawan hingga mendung, angin lemah ke arah timur dan barat.
Suhu udara berkisar antara 21 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan 71 sampai 89%. Tekanan udara 627 hingga 716 mm Hg. Status aktivitas Gunung Merapi sampai detik ini masih siaga atau level 3 dan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPTKG Yogyakarta merekomendasikan langkah-langkah sebagai berikut. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor Tenggara dan Barat Daya sejauh maksimal 3 km ke arah Kaliworo di wilayah Klaten dan sejauh 5 km ke arah Sungai Gendol, Kuning, Boyong, Bedok di wilayah Kabupaten Sleman dan Kali Krasak, Bebeng, dan Kali Putih di wilayah Kabupaten Magelang. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi erupsi eksplosif dapat menjangkau radius 3-5 km dari puncak. Rekomendasi yang kedua yang diberikan oleh BPTKG, masyarakat tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Berikutnya, masyarakat agar mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi serta mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di seputaran Gunung Merapi. Penambangan di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi di wilayah atau kawasan rawan bencana 3 direkomendasikan untuk dihentikan. Yang terakhir, pelaku wisata direkomendasikan tidak melakukan kegiatan pada daerah potensi bahaya dan bukaan kawah sejauh 5 km dari puncak Gunung Merapi. Situasi kemasyarakatan dan kehidupan sosial para penduduk di lereng Merapi sejauh ini masih berlangsung normal. Wisata alam di Kaliurang dan sekitar juga terus menggeliat sekalipun masih dalam suasana pandemi coronavirus disease 19. Demikian pemirsa informasi ringkas yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda dan kita semua. Terima kasih sudah menyimak konten-konten di saluran ini. Terima kasih untuk kritik, saran, dan masukan-masukannya. Salam tangguh dan salam sehat. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.